Kenapa kita tidak bisa bersikap jujur di dalam proses-proses pemilu? Padahal prinsip pemilu free and fair, bebas dan jujur. Jujur menjadi sangat penting, variabel yang sangat penting. Salah satu contoh, negara yang paling bahagia hari ini itu disebutnya adalah Finlandia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya diundang oleh Kahmi TV. Menarik ini, tonton ya selalu Kahmi TV dalam program para scholars bicara, pemikiran-pemikirannya. Kali ini saya ingin membicarakan tentang why political integrity matters. Kenapa? Karena concern saya, concern kita semua sebagai scholars, perkembangan dari politik di Indonesia terutama, dan tentu saja juga perkembangan politik global, itu terlihat bahwa tujuan-tujuan kita bernegara, konstitusi kita tidak mendapatkan porsi atau isu-isu yang harusnya diperjuangkan karena itu amanah konstitusi, sepertinya dipinggirkan, bahkan tidak pernah digunakan di dalam konteks perdebatan-perdebatan politik. Baik itu kalau di Indonesia di Senayan maupun di Istana. Akan tapi saya ingin kembali dulu, melihat dulu bagaimana konstruksi negara Republik Indonesia. Seringkali kalau saya bicara di kelas ataupun di banyak pertemuan, ya, saya bertanya berapa lama Indonesia itu dijajah baik oleh VOC, Belanda maupun Jepang. Selalu jawabannya tunggal, 350 tahun. Padahal yang dijajah oleh Belanda dulu, yang dijajah oleh VOC dulu, itu adalah negara-negara Islam. Negara-negara Islam dari Aceh, Kesultanan Islam, sampai Tidore. Memang betul ada satu dua yang itu adalah kerajaan Hindu. Di Bali terutama. Apa maknanya? Maknanya hari ini sebetulnya kalau kita pelajari sejarah politik di Indonesia, Islam itu adalah pemilik saham sah negara Republik Indonesia. Akan tetapi hari ini kalau kita sebagai seorang Muslim seringkali political Islam misalnya selalu dimasukkan itu di dalam konteks fundamentalis. Ya. Jadi ada sepertinya kalau kita menggunakan politik identitas Islam itu menjadi tidak sah, itu menjadi sesuatu yang negatif. Padahal Islam, the virtue of Islam adalah bagaimana kita berpolitik dengan adil, bagaimana kita berpolitik dengan rahmatan lil alamin. Itu semua adalah konsep-konsep yang ada, yang sebetulnya kalau kita bahas lagi tentang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, firman Tuhan. Nah, apa bedanya dengan kalau kita membahas tentang pemikiran-pemikiran politik barat, tentang modern nation state. Modern nation state itu berangkat dari the separation between state and church. Pemisahan antara gereja dan negara. Agama di dalam konteks itu kita sebut gereja sebagai agama dalam konteks ini. Ya, dianggapnya itu dulu ya, korup, makanya kemudian gerakan-gerakan ingin memisahkan antara gereja dan negara. Makanya saya seringkali mengatakan kalau Anda pengikut pemisahan antara agama dan politik, saya katakan Anda pengikut khilafah Kristen Protestan. Karena itulah gerakan Protestanisme di Eropa Barat. Tapi dalam Katolik tidak. Dalam kalau saya gunakan terminologi khilafah Katolik Vatikan, kalau ada seorang penduduk Indonesia nih ya, di ujung misalnya di NTT atau di Papua Katolik, Anda dibaptis, maka dia punya dua kewarganegaraan, warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Maka sementara itu sebagai negara Muslim terbesar di dunia, the most populous Muslim country in the world, ya tentu saja kalau kita sebagai Muslim di dalam Islam, khilafah Islam itu tidak memisahkan antara agama dan politik. Ya, berpolitik adalah bagian dari ibadah. Ya, apalagi politik yang sangat penting
Ya, hidupnya 275 jutaan penduduk di Indonesia. Ya. Sementara kalau kita mempelajari Islam saja, segala hal yang kalau kita awali dengan bismillah semua menjadi ibadah. Belajar ibadah, bahkan makan dengan bismillah juga ibadah. Masya Allah kalau kita bahas tentang itu. Nah, kembali lagi kepada konstruksi negara Republik Indonesia. Kalau kita bahas tentang kedaulatan budaya, 28 Oktober atau katanya Kongres Pemuda dari mulai 26, 28 ya, kami putra putri Indonesia berbangsa bernegara berbahasa satu Indonesia. Putra dan putri ya, tidak hanya founding fathers tapi juga ada founding mothers bangsa ini. Biasanya seringkali nggak dibahas. Ya, pendiri bangsa selalu hanya dianggapnya yang cuma laki-laki. Tapi juga ada 22 Desember 28 itu Kongres Perempuan waktu itu sebetulnya. Walaupun sekarang diperingati sebagai Hari Ibu, itu karena sejarah tahun 38 Kowani bicara seperti itu. Kedaulatan politiknya kapan? Kedaulatan politiknya 17 Agustus 1945. Itulah negara Republik Indonesia berdiri. Jadi kalau dijajah 350 tahun sebetulnya Indonesia baru lahir 17 Agustus 45. Tapi sebelum 17 Agustus kita tahu ada BPUPK. Lagi-lagi dari 62 anggota BPUPK itu ada 2 perempuan. Siapa beliau? Maria Ulfa dan Siti Sukaptinah. Maria Ulfa itu saat itu sudah sarjana hukum lulusan Leiden University. Anda bisa bayangkan pada tahun itu ada seorang perempuan yang lulusan dari Leiden University sarjana hukum. Beliau diminta untuk mengajar di perguruan Belanda, tapi tidak bersedia dan mengajarnya di perguruan Muhammadiyah. Demikian juga Siti Sukaptinah yang akhirnya Siti Sukaptinah sebetulnya sekretaris pada saat Kongres Perempuan 28, waktu itu masih 15 tahun dan akhirnya menjadi anggota DPR saat pemilu pertama 1955. Kedaulatan wilayah kapan? Kedaulatan wilayahnya pada saat dekret Perdana Menteri Juanda 57. Dulu sebelumnya antar pulau itu lautnya menjadi laut bebas. Tapi setelah dekret Juanda, Perdana Menteri Indonesia. Jadi ini juga difahami kenapa Indonesia dulu punya Perdana Menteri. Ada kepala negara presiden, ada kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ternyata studi perbandingan di seluruh dunia. Negara-negara yang sejahtera itu adalah makmur, adil dan makmur. Adalah kalau kepala negara dipisahkan dengan kepala pemerintahan. Ternyata begitu. Tapi itu nanti studi politik perbandingan ya, karena kebetulan saya mengajar mata kuliah politik perbandingan di UI. Nah, kembali lagi wilayah. Jadi sejak itu wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke antar pulau laut-laut menjadi wilayah. Makanya waktu pemilu presiden waktu itu kemudian ada membahas tentang maritim, menarik. Tapi sayangnya kebijakan itu nggak kemana-mana. Paling tidak Indonesia punya choke point terpenting di dunia, Selat Malaka. Ya, ada 7 choke point dunia yang penting. Indonesia punya Selat Malaka, punya Selat Sunda, punya Selat Bali atau Selat Lombok itu. Dari garis Wallace itu, dari Sulawesi ke selatan. Apa itu pentingnya? Semua perdagangan, ada 40% perdagangan dunia yang ke arah Pasifik, Indo-Pasifik itu melewati itu. Indonesia punya sekitar 600 kilo di Selat Malaka itu. Singapura tentu saja cuma 1 titik ya. Tapi Indonesia hanya mendapatkan 1 triliun per tahunnya. Singapura mendapatkan 40 triliun. Ini hasil dari studi kawan saya, dosen yang dari USU, Rosemary. Nah, kenapa ini penting? Sepertinya kita ini tidak mengurus dengan baik wilayah kita. Apalagi kemudian dibawakan itu dengan hukum-hukum legal, ya pasal-pasal dibawa. Apa yang terjadi sekarang ini dengan di Rempang atau Rempang di Batam. Apa yang terjadi dengan undang-undang omnibus ketenagakerjaan yang seringkali kita plesetkan undang-undang omnibus cilaka. Ya, kenapa? Karena ternyata dengan undang-undang, dengan pasal-pasal itu, dengan pemikiran investasi,
Tapi kita tidak melihat bahwa investasi itu sebetulnya invasi, intimidasi, infiltrasi, dan akhirnya menyengsarakan rakyat. Ya. Apa yang terjadi? Mereka diberi karpet merah, pada saat yang sama boleh mengelola hak guna HGU-nya itu sampai 190 tahun. Apa yang terjadi dengan Republik kita hari ini? Ya. Kedaulatan ekonomi kita bagaimana? Bagaimana kondisi rakyat kita yang miskin? 1% menguasai 50% kekayaan di Republik ini. Tanah-tanah dikuasai yang sampai 190 tahun seperti itu. Ada satu yang kaya menguasai sampai 9 juta hektar. Sementara anak-anak bangsa sendiri dipinggirkan, digusur. Selalu argumennya, tanah ini milik negara. Terus negara milik siapa? Bukankah konstitusi kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan kita membentuk negara ini, tujuan kita bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat Cina, bukan rakyat India, dan bukan rakyat-rakyat di luar Indonesia. Di sini letaknya. Kalau politisi memiliki integriti, political integrity. Apa itu political integrity? Standing for. Siapa sebetulnya yang dibela? Apa amanah dari konstitusi? Standing for-nya itu di situ. Ya. Yang dibela mestinya adalah anak bangsa sendiri. Untuk kepentingan kesejahteraan bangsa sendiri, bukan bangsa asing. Nah, di sini letaknya kembali lagi para politisi, di mana perjuangan para politisi ini, baik yang berada di istana maupun yang ada di Senayan. Dan juga di yudikatif, karena sekarang ini cukup banyak seluruh persoalan, sebagian besar persoalan diselesaikan dengan legal based approach. Artinya pengadilan menjadi sangat penting. Tapi apakah pengadilannya juga memiliki integriti di dalam konteks itu? Ya, itu dari satu poin dari bagaimana negara ini berdiri. Tapi kalau kita kembali lagi seringkali ya dengan 411, 212, political Islam, civil Islam ya. Sekarang ini kemudian kita juga dipinggirkan bahkan melalui penelitian-penelitian, melalui survei-survei yang dilakukan oleh lembaga negara. Baik Bappenas maupun sekarang jadinya BRIN ya, dulu LIPI, itu juga dikatakan political Islam fundamentalis posisinya mereka. Padahal biasa saja, identitas adalah bagian dari sosiologis bangsa ini. Apakah dia membuat identitas gender, identitas suku, nah ini juga terminologi suku bangsa. Saya selalu mengatakan bahwa kalau dulu kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan Islam, itu adalah bangsa-bangsa yang merdeka, yang kemudian dijajah. Tentu saja kita kumpulan dari bangsa-bangsa, seperti Uni Eropa. Sayangnya karena kita membangun bangsa Indonesia yang kita sebut sebagai, bukan kita, menurut Ben Anderson disebut imagine community, maka bangsa Indonesia sebenarnya bangsa bentukan. Tapi sesungguhnya adalah bangsa-bangsa yang kita sekarang sebut suku bangsa, itu adalah bangsa-bangsa dulu. Uni Indonesia mestinya, ya, seperti Uni Eropa hari ini. Kita 1945 sudah membentuk Uni Indonesia itu. Negara Republik Indonesia ada kumpulan dari bangsa-bangsa, bangsa Aceh, Melayu, ya, Banten, Jawa, Minang, semuanya sampai Bugis, Buton, Makassar, sampai Tidore, Ternate, Papua, ya, semuanya itu sebetulnya bangsa-bangsa yang kita turunkan sekarang menjadi suku bangsa. Kembali lagi kalau kita bahas tentang itu memang secara konseptual kita bahas. Kalau kita belajar ilmu politik di UI, di banyak di Indonesia, kita dipengaruhi oleh pemikiran politik Amerika.
Itu pemikiran kita selalu ke sana. Nah, kalau kita bahas tentang itu, sehingga kita membahas misalnya pemikiran-pemikiran politik barat, itu sepertinya take it for granted, ya seperti itulah. Padahal pemikiran politik barat kan pastinya asalnya kalau kita berangkat dari Yunani kuno, Plato, Aristoteles, Socrates 350 tahun sebelum Masehi. Kemudian lompat ke Saint Augustinus tahun 350. Lompat ke Thomas Hobbes 1300-an. Kemudian lompat ke John Locke, Rousseau, Marx, dan kontemporer yang sekarang. Ya. Tapi kita tidak pernah mau melihat bagaimana pemikiran-pemikiran yang berangkat dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Sultan-Sultan, sampai pemikiran-pemikiran Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Ya. Ini penting untuk kita sebagai negara Muslim untuk memasukkan juga bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di menurut Islam, tidak hanya cuma dari Barat saja. Coba kita konekkan. Bagaimana kita konekkan itu semua. Karena the virtue of politics lagi-lagi tentang justice. Lagi-lagi tentang mengurus orang-orang miskin. Jadi kalau dalam konstitusi kita itu dikatakan anak fakir miskin dipelihara oleh negara. Jangan sampai diplesetkan, dipelihara artinya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak gitu. Ya. Tapi betul-betul negara mengurus. Salah satu contoh, saya baru pulang misalnya kemarin dari Korea misalnya, karena anak saya kuliah di Korea University. Apa yang terjadi? Semua pensioners, warga negara pensioners itu bukan cuma pegawai saja, tapi warga negara yang sudah usia di atas 65 tahun misalnya, itu kalau naik kereta api gratis. Itu artinya orang-orang tua diurus oleh negara. Pada saat di Australia juga begitu, saya tanyakan pada saat COVID-19, semua keluarga di Australia itu bisa pergi ke supermarket untuk belanja makanan, ya, satu keluarga satu itu, selama COVID-19 itu gratis. Artinya apa? Negara hadir untuk mengurusi rakyat. Nah, di sini letaknya kita mengkritisi apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh negara, oleh istana, oleh rakyat. Apakah membela kelompok-kelompok yang fortunate, kelompok-kelompok yang bahasa saya oligarki ekonomi, kelompok-kelompok the have, tapi tidak melakukan dengan baik untuk membela kelompok-kelompok yang unfortunate, less fortunate, atau kelompok-kelompok miskin. Jadi isu-isu tentang tanah dikuasai dan sebagainya 20 tahun dibiarkan, enggak cuma kasus di Batam. Ini sudah on and on and on. Apa yang terjadi di Jambi, di Riau yang rakyat berantem. Jadi biasanya para oligarki ini dikasih kewenangan ngurus tanah, tapi enggak diapa-apain selama 20 tahun. Enggak diapa-apain. Sehingga rakyat akhirnya masuk, atau bahkan rakyat itu sudah ada di situ. Nah, setelah 20 tahun mereka masuk lagi, bagaimana mereka menggusur? Nah, di sini letaknya apa fungsi negara di dalam konteks itu. Nah, karena ini kita menuju 2024, saya sedikit akan bicara tentang bagaimana kemudian kita membangun pemilu yang berintegritas juga. Integrity, election integrity. Satu, jangan sampai kemudian Anda jual beli suara, vote buying. Jangan sampai Anda di dalam konteks pemilu ini memindah-mindahkan suara. Money politics, rakyat dengan murah dibeli 20.000, 50.000, 500.000. Bahkan memang ada satu paket sampai 1 juta hasil penelitiannya para mahasiswa saya. Nah, ini di sini letaknya ya. Kenapa kita tidak bisa bersikap jujur di dalam proses-proses pemilu. Padahal prinsip pemilu free and fair, bebas dan jujur. Jujur menjadi sangat penting, variabel yang sangat penting. Salah satu contoh, negara yang paling bahagia hari ini itu disebutnya adalah Finlandia. Tapi variabelnya cuma satu, jujur. Padahal jujur ini penting di dalam konteks ini. Ya. Tapi untuk diingat juga, memang kita punya masalah dengan sistem pemilu. One vote, one person, one value.
itu tidak serta-merta memberikan garansi kepada mereka calon-calon yang baik, calon-calon yang berintegritas, calon-calon yang punya knowledge, calon-calon yang memiliki morality, ethics itu menang secara langsung. Enggak begitu. Makanya ini pertanyaan-pertanyaan. Kalau demokrasi itu adalah majority rule, kita harus mempertanyakan model demokrasi seperti apa. Karena saya takut dalam Al-Quran itu banyak sekali firman-firman Tuhan yang seringkali menggunakan kata-kata wa aktsaruhum, layak lamun, nggak berpikir, aktsaruhum yaqilun, aktsaruhum macam-macam. Dan itu cukup banyak yang rata-rata artinya negatif. Sementara kita bahas tentang majority rule, mayoritas yang menang. Apalagi kemudian kita bahas juga Vox Populi Vox Dei. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Masa suara Tuhan bisa dibeli 20.000? 50.000? Di sini letaknya fungsi partai politik menjadi sangat penting. Karena rekrutmen itu mulainya dari partai politik. Bagaimana kita merekrut para pemimpin kita? Ya. Muncullah lembaga-lembaga seperti lembaga survei, populisme, ya, populer. Apakah lembaga survei mencerdaskan rakyat? Ataukah lembaga survei atau survei digunakan untuk apa? Untuk penggiringan opini atau survei digunakan sebagai bagian dari plebisit demokrasi? Ya. Nah, ini sangat penting di dalam konteks pemilu kita seperti apa. Baik untuk penyelenggara, baik untuk rezim yang berkuasa, untuk tidak memanfaatkan aparatus negara untuk kepentingan kelompok tertentu yang sedang berkompetisi. Ya, karena di dalam demokrasi yang seringkali saya gunakan salah satu definisinya dari Lynch Lipset Larry Diamond mengatakan bahwa dalam kompetisi excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan. Ya, jadi aparatus negara yang punya senjata-senjata itu jangan kemudian gunakan juga untuk bagaimana untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua apa? Full participation, partisipasi penuh. Di sini letaknya penting perempuan juga dilibatkan di dalam proses-proses politik. Yang ketiga, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Jangan mengaku sebagai seorang demokrat, ya, bukan partai demokrat ya, seseorang yang mendukung ide-ide demokrasi, tapi semua langkah-langkah kebijakannya ya, meminggirkan oposisi, baik yang parlemen maupun yang oposisi-oposisi non-parlemen, para tokoh-tokoh di masyarakat. Dan mereka kelihatannya sangat bagus, sangat indah. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah membawa pasal-pasal, melaporkan kepada polisi, atau kemudian akhirnya di dalam proses pengadilan. Cuma sayangnya pengadilannya biasanya ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke samping yang tidak pro istana, tumpul ke samping yang pro istana. Itu persoalan kita bersama hari ini. Jadi membangun political integrity tidak mudah. Membangun election integrity tidak mudah. Kesemuanya membutuhkan para pemimpin-pemimpin. Sebetulnya pemimpin-pemimpin yang taat kepada konstitusi, pemimpin-pemimpin yang taat kepada Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, pemimpin-pemimpin yang taat kepada agamanya, karena ini penting. Jadi jangan pisahkan agama dari langkah-langkah politik kita. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ya, tentu saja ini hanya sebagian kecil dari pikiran-pikiran kita. Concern saya melihat bagaimana perkembangan kepolitikan kita. Bagaimana kita akan menghadapi 2024. Ya. Menggunakan pasal-pasal untuk menghabisi lawan politik, legal based approach,
Mestinya kalau kita bahas demokrasi, mari kita bahas. Diskusi, terbuka, excluding the use of force. Jangan kemudian saling sandra di antara elit politik satu dengan elit politik lain. Walaupun memang di dalam demokrasi barat liberal, ya, Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi ini demokrasi elitis. Rakyat pemilih hanya disuruh memilih bos satu dengan atau bos yang lain. Nah, ini persoalan, kelemahan dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, ini bukan sesuatu, demokrasi bukan sesuatu universal, modelnya banyak. Mari para scholars merumuskan bagaimana yang kita sebut sebagai demokrasi Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa menjadi sangat penting. Jangan pisahkan antara agama dengan politik. Tapi yang menarik lagi, seringkali mengatakan bahwa punya uang pasti menang. Enggak. Ini juga mindset yang harus diubah. Apa yang diubah? Yang menang cuma 575 anggota DPR. Yang kalah itu 7.250-an karena caleg itu ada 7.900-an. Artinya lebih banyak yang kalah dibandingkan yang menang. Tapi di pikiran kita, di pikiran para politisi selalu mengatakan punya uang pasti menang. Jadi kalau nggak pakai uang nggak menang. Nah, di sini letaknya. Pilihlah untuk para ini. Pertama adalah kalau jadi pemimpin itu satu, moralitas. Bagaimana konsistensi moralitenya. Nomor satu. Kalau dia tidak bermoral maka dia nggak akan ngurusin rakyat. Yang kedua apa? Knowledgeable. Apa itu knowledgeable? Anda jadi pemimpin, ngerti nggak urusan bangsa kita? Ngerti nggak urusan dapil-dapil kita? Rakyat kita. Ini persoalan. Knowledgeable. Sehingga partai politik merekrut bukan sembarangan. Asal kemudian dibiayai oleh para oligarki ekonomi atau bandar biasanya saya katakan itu. Baru yang ketiga kita bahas tentang elektabilitas. Tapi hari ini kan semuanya bicara elektabilitas. Gimana dengan morality, ethics, knowledgeable untuk mengurus bangsa ini. Tapi seringkali kita hanya bicara tentang elektabilitas. Padahal sebagai seorang muslim, elektabilitas itu la haula wala quwata illa billah. Allah kok. Allah yang punya kuasa. Anda diberi kuasa atau dicabut kuasa, Allah yang menentukan. Tapi juga ditambahkan, apakah Anda dihinakan ataukah Anda dimuliakan. Itu kalau kita baca di Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Mudah-mudahan ya, para politisi yang memiliki integritas, Anda diberi kekuasaan oleh Allah. Tapi bukan dihinakan, kekuasaan yang dihinakan, tapi kekuasaan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau demikian, insya Allah 2024 orang-orang politisi yang berintegritas dipilih oleh rakyat yang memiliki integritas supaya politik kita berintegritas sesuai dengan amanah konstitusi 1945. Insya Allah kalau demikian, insya Allah Indonesia akan menuju ke arah baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Demikian beberapa sedikit dari cuplikan-cuplikan yang saya pikirkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.